Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kebaktian pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edward Tureai STH dengan menggunakan liturgi Minggu Trinitas yang ke-11 dan mengambil tema Iman yang Membenarkan. Namun sebelum ibadah dimulai, terlebih dahulu akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk kebaktian syukur HUT Republik Indonesia yang ke-75 akan dilayani secara online. Akan dimulai pukul 10 WIB dan ditayangkan di channel YouTube GKP Lembang. Tautan akan dibagikan di WA Center Jemaat. Warta yang kedua, kebaktian Minggu Trinitas yang ke-12 tanggal 23 Agustus 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun. Yang ketiga, mohon dukungan doa bagi kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang sedang sakit. Yang keempat, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama jemaat tertera di dalam slide. Warta yang kelima, kelas katekisasi akan kembali dimulai pada minggu depan. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh peserta katekisasi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 setelah selesai kebaktian kedua atau pada pukul 12.00 WIB. Mohon perhatian dari seluruh peserta katekisasi. Demikian warta jemaat untuk minggu pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memiliki kepentingan dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus.
kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang nanti mengikuti ibadah ini dari rumah, marilah kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan 37, bait yang pertama, Nun Gusti Nu Mulia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 yang berkata demikian.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang datang beribadah di gedung gereja ini atau mengikuti ibadah di rumah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau adalah Allah yang baik yang memimpin kami dalam kehidupan ini. Hidup kami saat ini ialah Bapa berada dalam ancaman yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Karena yang menakutkan itu bukan saja penyakit yang ada, tetapi juga dampak-dampak karena sikap yang harus kami putuskan berkaitan dengan COVID-19 itu. Dan kami selalu mohon agar Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dan juga siap terhadap dampak-dampak yang ada di dalamnya. Karena itu adalah Bapa, kami selalu memohon agar Tuhan menuntun kami dalam kehidupan ini dan memampukan kami untuk terus dapat melihat kehidupan ini di dalam rancangan-Mu yang baik.
Dan kami akan membaca Alkitab kami, merenungkan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam diri kami dan menuntun kami untuk memahami bagian Alkitab ini, memahami firman-Mu ini, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan Tuhan juga memampukan hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami dengar biarlah terus bertumbuh dan berbuah di keseharian kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai 28, Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang tentara, ketika beliau pensiun, pangkatnya sersan mayor. Ibu saya, mama saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Satu hal yang saya ingat, yang tertanam betul dalam diri saya sampai saat ini adalah ketika papa saya mendapat gaji, dia serahkan semua kepada mama, lalu biasanya pas malam itu kami anak-anaknya dikumpulkan di meja makan. Lalu mama saya membuka berapa gaji yang didapatkan oleh papa saya. Kemudian kami mendoakan gaji itu. Dengan harapan tentu bahwa berapapun yang didapatkan oleh papa saya yang menjadi bagian kami, itu akan cukup untuk 1 bulan, untuk berbagai biaya-biaya yang harus keluar sepanjang 1 bulan itu.
Dan kami Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika melihat itu, kami anak-anaknya belajar untuk mengucap syukur dari apa yang didapatkan oleh papa saya itu. Dan kami belajar juga untuk terus beriman bahwa Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan setiap hari. Dan ketika pensiun, papa saya itu menjadi petugas keamanan di mana-mana. Dia sempat menjadi petugas keamanan di pabrik, menjadi petugas keamanan di department store. Lalu mama saya untuk mencukupkan kebutuhan, salah satunya adalah dia kemudian menjadi tukang pijit. Jadi biasa malam-malam itu ada orang datang, memanggil, minta tolong dipijit, dan biasanya saya yang menemani untuk mama saya mijit. Dan biasa juga kalau dapat rezeki, ya saya dapat uang nemenin begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apakah lancar semua, baik-baik saja dengan kondisi itu? Ya tidak juga, gitu ya. Ada saat-saat memang ya kami mendapat juga hinaan karena itu. Mendapat hinaan karena kehidupan yang dijalani. Apalagi kemudian kakak-kakak saya memutuskan mereka sekolah hanya sampai SMA, SMK, STM dulu. Kakak saya satu menjadi guru, dia masuk di SPG. Hanya saya ya dan kakak saya yang persis di atas yang masuk SMA, yang lain sekolah kejuruan. Karena mereka, kami berharap dengan kejuruan itu bisa langsung kerja begitu. Cukup banyak hinaan, tetapi kami melihat Bapak Ibu, saudaraku, keluarga kami melihat kita nggak mungkin menyenangkan banyak orang, kita nggak mungkin mengatakan jangan hina kami begitu. Karena inilah kehidupan. Kita bisa berjumpa banyak orang dengan berbagai hinaan-hinaan yang diberikan kepada kita. Kita tidak mungkin menyenangkan orang dan kemudian mengatakan bahwa semua baik-baik saja begitu. Karena ada orang yang mungkin menunggu kita jatuh, ada orang yang mungkin menghina kita karena keputusan-keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu, saudara mungkin mengalami itu. Tetapi yang paling penting adalah bukan hinaan orang. Hidup kita tidak berdasarkan omongan orang pada kita. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang orang pandang mengenai kita. Tetapi hidup kita harus berdasarkan apa yang Tuhan lihat dari hidup kita. Hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan putuskan mengenai kita. Rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bukan dari pandangan orang. Kita bayangkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang perempuan Kanaan. Injil Markus menggambarkan lebih detail mengenai perempuan tersebut, ibu tersebut yang menyebutnya dia adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Markus 7 ayat 26. Seorang perempuan yang sebenarnya berlatar belakang hebat. Kenapa? Karena bangsa Venesia atau bahasa Inggrisnya Phoenicia adalah bangsa yang maju pada zaman Tuhan Yesus. Mereka terkenal karena ekspor pewarna kerang murex yang berwarna ungu dan digunakan untuk memberi warna jubah para bangsawan. Matius 27 ayat 28 menggambarkan itu.
Mereka dekat dengan Yunani, berbahasa Yunani, dan sistem politiknya pun mirip dengan Yunani. Pemerintahan kotanya seperti Sparta atau Athena, jadi sangat maju, sangat tertata. Kota Tirus yang disinggahi Tuhan Yesus adalah batas selatan wilayah Venesia. Kata Siro yang mengacu kepada orang Venesia yang berasal dari provinsi Romawi Syria. Tetapi latar belakang hebat yang dimiliki oleh ibu tersebut tidak membuat dia kemudian menjadi tinggi hati ketika dia datang menemui Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dikatakan kemasukan setan itu. Bapak Ibu, saudaraku, sebenarnya orang Yunani, orang Siro-Venesia ini juga sering menganggap rendah orang Yahudi. Mereka melihat orang Yahudi sebagai bangsa yang tidak terlalu maju, bangsa yang tadinya nomaden lalu kemudian menetap, bangsa yang pernah menjadi budak. Tetapi orang Yahudi juga memiliki pandangan yang buruk mengenai orang Yunani sebagai penjajah, sebagai penindas, sebagai orang yang dianggap sombong, angkuh. Jadi sebenarnya situasi yang dihadapi saat itu adalah perempuan dengan latar belakang hebat, tetapi juga memiliki pandangan yang tidak terlalu baik mengenai orang Yahudi, dan para murid yang sebagai orang Yahudi yang punya pandangan tidak baik juga mengenai diri perempuan itu. Karena orang Yahudi, karena begitu tertekannya mereka oleh orang-orang Yunani ini, seringkali menyebut orang ini, bangsa ini, dengan kata yang tajam, maaf, anjing itu. Hingga ketika perempuan ini datang meminta tolong, maka para murid merasa terganggu dengan kehadiran orang yang dianggap hebat ini. Bagi mereka, orang yang dianggap sombong ini. Dan karenanya Tuhan Yesus memakai bahasa, memakai kata yang biasa dipakai oleh orang Yahudi terhadap orang keturunan Yunani atau Siro-Venesia ini. Kita lihat di situ dalam ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian Alkitab kita, hanya di sini Tuhan Yesus memakai kata yang sangat tajam. Bayangkan perasaan ibu tersebut yang sedang meminta tolong kepada Tuhan Yesus, yang dia sudah dengar bagaimana Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang menghargai manusia. Mungkin ibu ini mengatakan, dia menyebutku anjing. Dia menyamakan aku dengan anjing. Aku dapat merasakan aliran darah turun dari kepalaku menuju wajahku. Pasti saat ini mukaku sangat merah padam mendengar Yesus menyamakan aku dengan anjing. Aku tahu apa artinya sebutan anjing bagiku. Memang sebutan ini bukan pertama kali aku dengar. Berapa kali aku mendengar orang-orang Yahudi menyebut kaumku dengan sebutan anjing sebagai tanda penghinaan. Terus terang aku tidak pernah mengira sebutan itu tertuju pula kepadaku dan diucapkan oleh Yesus yang aku harapkan dapat menolong anakku. Kita bayangkan betapa ibu ini mengalami pergumulan yang tidak mudah karena perkataan Tuhan Yesus itu. Dia mengalami pertentangan batin yang dalam yang membuat dia mungkin merasa terluka karena ucapan Yesus.
Karena kita pun mungkin Bapak Ibu saudaraku, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika mengalami hinaan, mungkin kita pun mengalami itu, terluka. Tetapi demi anak terkasih, demi anak perempuannya, ibu itu mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Ayat 27. Demi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini ada yang luar biasa dari seorang ibu. Kata-kata seorang ibu selalu bermakna. Kata-kata seorang ibu selalu memiliki kekuatan. Karena kata-kata seorang ibu bukan berisi abjad kosong, tetapi berisi kasih yang dalam dan mampu mengubahkan. Bapak Ibu, saudaraku, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat betul bagaimana kata-kata seorang ibu itu mampu menggerakkan hati Yesus. Ketika peristiwa perkawinan di Kana, Maria meminta Tuhan Yesus untuk melakukan mujizatnya. Tuhan Yesus bilang apa? Belum waktunya anak manusia melakukan itu. Tetapi Maria tahu Yesus akan melakukan mujizatnya. Dan Yesus melakukan itu. Demikian juga ketika ibu ini meminta dan ia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Bayangkan, ibu ini siap dikatakan anjing demi anaknya. Berapa banyak ibu yang bersedia menderita karena itu, demi keluarga. Berapa banyak ayah yang bersedia sebenarnya menderita demi keluarga. Berapa banyak orang, keluarga, ayah dan ibu yang menangis diam-diam, yang berteriak dalam hati demi keluarga, demi anak-anak terkasih. Dan kata-kata seseorang yang berkorban untuk keluarga tidak pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Hingga respon Yesus adalah puncak dari narasi Matius. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bayangkan Bapak Ibu kalimat ini. Seperti yang kau kehendaki. Padahal ketika Tuhan Yesus meminta supaya ia tidak disalib sekalipun, ia berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tetapi karena kata-kata seorang ibu yang melakukan pengorbanan untuk anaknya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kembali, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah buah dari kerendahan hati, buah dari pengorbanan, dan buah dari iman. Tuhan Yesus memakai kalimat yang biasa dipakai orang Yahudi untuk menilai orang Kanaan. Anjing adalah bentuk hinaan.
Tetapi justru Yesus menyatakan sebenarnya bukan untuk ibu ini. Untuk para murid yang memandang hina ibu ini. Untuk para murid yang menyuruh dia pulang. Yesus hendak mengatakan, kalian menyebut mereka ini anjing, tetapi mereka berharga. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Yesus sama sekali tidak menunjukkan Yesus itu rasis. Tidak, Yesus tidak rasis. Ia justru memperlihatkan kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Kasih Allah yang memulihkan hidup manusia. Manusia bisa merendahkan sesamanya, tetapi Allah justru mengangkat yang direndahkan. Bukankah ibu ini kemudian terkejut karena anak saya sembuh? Padahal Yesus tidak melihat anaknya, tidak datang ke rumahnya. Bagian Alkitab kita, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tidak ada pengorbanan yang sia-sia dalam kehidupan kita. Tidak ada pengorbanan yang tidak bermakna. Di tengah keluarga saya yang mungkin pertama kali menjadi sarjana, saya sadar betul ketika saya menjadi sarjana, itu bukan hanya pengorbanan dari mama papa saya, tapi juga pengorbanan dari kakak-kakak saya, yang kemudian bersatu hati. Papa yang sudah pensiun, mama yang sudah semakin menua, akan sulit juga memenuhi kebutuhan untuk studi saya. Maka saya menjadi sarjana karena pengorbanan dari banyak orang. Mereka keluarga yang rela untuk melakukan berbagai hal agar adiknya ini menjadi seorang sarjana. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pengorbanan itu jangan kemudian berisi dengan keluhan-keluhan. Pengorbanan kita harus berisi dengan keyakinan iman bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu harus berisi dengan kata-kata yang berisikan iman. Kata-kata yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik karena kita berharga di mata Tuhan. Orang boleh menghina kita, kita nggak bisa menahan hinaan orang. Tapi mata kita, hidup kita, hati kita jangan tertuju kepada omongan orang, penilaian orang, tetapi tertuju kepada Kristus. Besok kita akan memasuki usia yang ke-75 tahun sebagai bangsa yang merdeka. Apakah kita sudah berkorban untuk bangsa ini? Apakah kita sudah mencintai bangsa ini sehingga kita memiliki kerelaan untuk berkorban bagi bangsa ini? Atau kita hanya menjadi orang-orang yang nyinyir terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Bangsa ini memiliki banyak persoalan, Bapak Ibu saudaraku. Tingkat korupsi yang tinggi, tingkat intoleransi yang juga semakin tinggi,
persoalan pengangguran yang semakin tinggi, banyak hal yang ada di negeri ini. Tetapi jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Jangan pernah mencintai negeri yang kita kasihi ini, yang kita ada di dalamnya ini. Kita harus dengan cinta membangun negeri ini. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu nanti akan menjadi orang penting yang membangun negeri ini. Karena negeri ini sudah banyak memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Tapi apa yang hendak kita berikan bagi negeri ini, bangsa Indonesia ini? Di usia 75 tahun bangsa Indonesia, mari kita renungkan apa yang sudah kita berikan bagi bangsa ini. Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini? Karena pengorbanan kita untuk bangsa ini juga tidak akan pernah sia-sia. Indonesia akan tetap jaya. Indonesia akan terus bertumbuh. Dan kita ada dalam proses kejayaan itu. Dan kita ada dalam proses pertumbuhan bangsa ini. Bapak Ibu, saudaraku, oma opa, adik-adik, mari kita terus menghidupkan kasih Tuhan di tengah keluarga kita. Pengorbanan kita di tengah keluarga tidak pernah sia-sia. Mari kita menumbuhkan cinta kita kepada bangsa ini. Pengorbanan kita bagi bangsa ini pun tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan memberkati setiap pengorbanan yang didasari oleh iman yang kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, oma opa, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami selalu diingatkan oleh Tuhan untuk kembali melihat pengorbanan yang kami lakukan. Orang tua yang mengorbankan banyak hal agar anak-anaknya hidup baik. Anak-anak yang mengorbankan kehidupan masa mudanya untuk mengejar cita-cita, mengorbankan berbagai keinginan untuk bermain, untuk mengembangkan hobi, dengan belajar tekun. Anak-anak yang harus menatap gadget setiap hari karena proses pembelajaran jarak jauh yang harus dilakukan. Tidak mudah. Tetapi pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan memberkati para orang tua yang dengan penuh cinta mengasihi anak-anaknya dan melakukan pengorbanan yang besar. Tuhan memberkati anak-anak yang harus belajar mandiri
Tuhan tambahkan kecerdasan, Tuhan tambahkan kemampuan. Kami percaya di dalam iman yang teguh, Tuhan memulihkan kehidupan. Kami berdoa kepadamu ialah Bapa dalam syafaat ini, untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring sakit di rumah, maupun terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pengobatan yang diberikan kiranya mendapatkan buah kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Bapa agar Tuhan bersama dengan keluarga yang mendampingi, berikan ketabahan, berikan kekuatan, kesabaran, hingga melalui pendampingan yang baik dari keluarga, kesembuhan itu juga nyata. Dokter, para medis yang memberikan obat, memberikan nasihat-nasihat medis, Tuhan juga berkati mereka. Bapa, saat ini COVID-19 melanda negeri kami, membuat kami harus sangat berhati-hati. Dan biarlah Tuhan yang menjaga kami, baik pada saat kami ada di rumah, melakukan berbagai aktivitas dengan ruang yang terbatas, maupun pada saat kami harus terpaksa keluar. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga kami, jauhkan kami dari hal-hal yang menakutkan. Bapa dalam sorga yang kudus, Engkau berkati persekutuan kami, Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, keluarga-keluarga yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, kehidupan saudara kami yang berulang tahun ini. Biarlah dengan pertambahan usia, baik itu pribadi maupun keluarga, Tuhan juga tambahkan berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi para orang tua kami, ialah Bapa dimanapun mereka berada. Berkati para orang tua kami, berkati para lansia kami. Kiranya hidup mereka adalah hidup yang penuh dengan karunia-Mu. Segala kebaikan Tuhan diberikan bagi mereka. Kami berdoa ialah Bapa bagi persekutuan kami, GKP Lembang ini. Engkau bersama dengan para penatua, komisi-komisi, pendeta konsulen, agar kiranya kami selalu sehati sepikir melakukan yang baik di tengah umat-Mu. Biarlah seluruh majelis jemaat diberikan kemampuan untuk mengembangkan pelayanan yang kreatif di tengah jemaat-Mu ini. Dan kami pun berdoa untuk proses-proses pemilihan penatua, agar dalam kasih Tuhan semua proses berjalan dengan baik. Bila nanti siang kami akan melakukan penghitungan suara, kiranya semua langkah-langkah baik ini berbuah dengan siapnya orang-orang yang dipilih melakukan pelayanan di tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi bangsa kami ialah Bapa, bangsa Indonesia yang esok hari akan memasuki usia ke-75 sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati setiap orang, termasuk kami di dalamnya, agar kami selalu sehati sepikir, siap berkorban bagi bangsa ini. Banyak orang memandang sebelah mata bangsa kami, bahkan di antara kami pun kadang-kadang suka menghina bangsa kami sendiri. Tetapi dalam kasih Tuhan, biarlah kami dengan segala kerendahan hati memikirkan apa yang dapat kami berikan bagi bangsa kami setelah kami mendapatkan begitu banyak kebaikan di tengah-tengah negeri ini. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang jaya, yang terus bertumbuh di dalam karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Bila semua usai, kami yang di gereja akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan bersama dengan yang di rumah kami akan melanjutkan kehidupan. Biarlah langkah kami Tuhan jaga, kehidupan kami Tuhan pelihara. Inilah
doa syafaat kami Bapa yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama-sama dengan Dia kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada para murid, dan kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya akan disampaikan informasi dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan PPJ periode 2020 sampai 2024. Untuk itu kepada perwakilan panitia kami persilakan. Ya, terima kasih. Salam. Ya. Selamat pagi, kami dari Panitia Pemilihan Majelis dan PPJ akan menyampaikan informasi bahwa pada hari ini, 16 Agustus 2020, Panitia akan melakukan penghitungan surat suara tahap kedua bagi jemaat, dan kami mengundang majelis jemaat agar bisa hadir untuk menyaksikan penghitungan surat suara yang tahap kedua ini. Bila jemaat yang akan menjadi saksi, silakan hadir di lantai atas gedung kita yang di belakang ini. Di penghitungan akan dilakukan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk bagi jemaat yang belum mengumpulkan surat suara, kami tunggu sampai kami kasih waktu sampai jam 12.00, kami tunggu di gereja. Apabila ada yang nanti setelah itu jam 3 kita ambil juga yang bagi jemaat yang belum mengumpulkan surat suaranya. Apabila dari kami dari panitia ada kekurangan di dalam pelaksanaan proses pemilihan ini, kami mohon maaf. Kami panitia mau minta mohon maaf, dan bagi kami mengingatkan bagi jemaat juga agar selalu menjaga kesehatan selalu di dalam suasana COVID ini. Atas informasi ini kami informasikan, terima kasih. Kami panitia dari pemilihan majelis mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama akan menaikkan pujian dari NKB 199, baitnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu hati di dalam doa untuk memberikan persembahan syukur kita. Segala ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa yang pengasih, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Itu semua berasal hanya daripada-Mu. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu khususnya di GKP Jemaat Lembang. Berkati kami dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ungkapan syukur kami. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 282, bait yang pertama dan kelima. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bapak Ibu, saudaraku, oma opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah kehidupan kita setiap hari di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bahwa pengorbanan kita yang berisikan iman akan memulihkan, membenarkan hidup kita. Tuhan mencintai kita dan melihat kita sebagai orang-orang yang berharga, dan terimalah berkat Tuhan. Dan kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian berkat dari sekarang dan selama-lamanya. Amin.